Oke, selamat datang kembali di kuliah seismologi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisa mekanisme fokus gempa bumi atau mekanisme patahan sumber gempa menggunakan proyeksi stereonet secara manual. Jadi, ya pertama-tama kita perlu tahu dulu ya apa itu proyeksi stereonet. Jadi, proyeksi stereonet itu adalah proyeksi dari bentuk sebuah geometri, misalkan kita punya geometri bidang dan garis. Ketika bidang dan garis itu kita potongkan dengan sebuah bola, setengah bola bagian bawah ya. Nah, ketika misalkan kita punya sebuah bidang ya, bidang miring seperti ini, ketika kita potongkan dengan sebuah kulit bola, setengah bola bagian bawah gini ya, maka perpotongan antara bidang miring dengan kulit bola tadi akan membentuk garis lengkung ya. Nah, ketika kita lihat dari atas, garis lengkung tadi akan berbentuk seperti ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah proyeksi dari garis lengkung yang ada di dalam pada kulit bola, kita lihat dari atas, dari zenit. Nah, kemudian ketika ada sebuah geometri garis ya, jadi dia garisnya itu dibuat memanjang dari pusat bola ke luar dari kulit bola ya, menembus kulit bola, maka proyeksinya akan menjadi titik ya di dalam kulit bola. Nah, pada kulit bola tadi. Nah, ketika kita lihat dari atas ya, kulit bola tadi akan titik pada kulit bola tadi akan terletak di suatu titik di apa ya di sebuah misalkan kita gambarkan lingkarannya maka akan muncul di sini ya, terproyeksikan di sini. Jadi itu idenya ya. Jadi bidang miring akan terproyeksikan sebagai garis lengkung. Pola garis itu akan terproyeksikan sebagai titik. Nah, ini proyeksi stereonet itu dapat kita gunakan dalam seismologi ya untuk melakukan analisis mekanisme fokus gempa bumi. Jadi bayangkan sebuah titik pusat gempa di sini ya. Kemudian ini ada setengah bola bagian bawah dari yang kita punya atau kulit bola seutuhnya gitu ya. Nah, proyeksi stereonet tadi bekerja pada setengah bola bagian bawah sini ya. Nah, ketika gempa terjadi, ya, dia gelombang seismiknya akan menjalar ke segala arah ya. Nah, ada beberapa yang kemudian ditangkap oleh stasiun ya. Nah, itu yang kita dekati dengan sinar ya, garis sinar ini ya. Jadi garis sinar ini merepresentasikan gelombang gempa yang ditangkap oleh suatu stasiun ya. Nah, gelombang gempa tadi kita bisa dekati dengan garis atau ray path ya, jejak sinar gitu ya. Jejak sinar tadi akan memiliki kedudukan tertentu ya. Dia punya azimut ya, dia akan menuju ke arah terhadap horizontal dari arah utara gitu ya, azimut kita sebutnya azimut. Kemudian sudut terhadap vertikalnya kita sebut sebagai take off angle. Jadi take off angle itu adalah sudut dari sinar gempa terhadap garis vertikal ya. Jadi vertikalnya di nolnya itu di vertikal, kemudian ke atas itu makin besar. Jadi kalau horizontal itu berarti 90 derajat, lebih dari 90 derajat itu yang ada di kulit bagian atas. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dalam analisa mekanisme fokus ya, kita bisa proyeksikan ini garis-garis ini ya, ray path ini sebagai titik ya kan. Nah, kemudian nanti akan kita lakukan analisis mekanisme patahannya dengan mendekati ya bidang-bidang patahan yang kita duga itu menjadi garis-garis lengkung pada stereonet. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya kita tahu ya, yang perlu kita pahami juga bahwa gempa bumi itu adalah mekanisme double couple ya, di mana pada suatu titik gempa ya, dia akan terbagi menjadi 4 kuadran gitu ya. Jadi satu kuadran itu akan memiliki sifat tarikan, jadi dia akan menarik gitu ya, menarik tanah atau medium batuan tertarik. Kemudian ada kuadran yang mendorong ya, karena dia akibat elastic rebound ya. Maka satu kuadran itu akan terdorong tanahnya gitu ya, atau batuannya itu akan terdorong. Nah, ini misalkan ini bidang patahannya seperti ini. Nah,
sama juga di bawahnya, jadi ada kuadran lainnya juga sama ya. Ini jadi ada 2 kuadran yang simetri, tapi dia silang gitu ya. Jadi di sini juga akan menarik, ini akan mendorong. Jadi ini dengan asumsi patahannya adalah seperti ini ya. Ini sesar yang blok ini bergerak ke kanan, yang blok bawah bergerak ke kiri. Nah, sehingga dari bidang patahan ini kita bisa buat nodal plane ya, 4 kuadran ya, atau 2 bidang yang berpotongan sehingga membentuk 4 kuadran. Dengan masing-masing kuadran itu punya arah gerakan, mekanisme arah gerakannya itu bisa positif atau negatif, bisa mendorong atau menarik gitu ya. Nah, itu akan tercermin dalam polaritas gempa bumi yang terjadi di suatu stasiun ya, yang jaraknya bervariasi atau posisinya bervariasi. Nah, dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan data yang dicantumkan pada GFZ NMSOP atau New Manual of Seismological Practice ya. Nah, di situ ada pada exercise 3.2 itu ada data seperti ini ya, data azimuth dan take off angle dan polaritas gempa bumi sudah diolah jadi ya. Jadi harusnya polaritas itu kita peroleh dari data seismogram. Jadi kita amati seismogramnya, apakah gempa yang pertama datang itu amplitudenya apakah positif atau negatif, itu untuk mengetahui polaritas. Kemudian azimut juga bisa kita hitung dari seismogram juga ya. Ketika kita menggunakan seismogram 3 dimensi, kita juga bisa menduga azimut atau arah datangnya gempa itu dari mana. Nah, take off angle kita bisa hitung dari pemodelan ya. Ketika kita punya model kecepatan, ya kan, di suatu lokasi, ya, jadi kita bisa modelkan jejak sinarnya itu seperti apa. Itu bisa untuk memodelkan take off angle ya. Nah, di sini take off angle-nya ada perlu kita lakukan koreksi ketika take off angle-nya lebih dari 90 derajat. Ini mengacu pada ini ya. Jadi ketika take off angle-nya itu lebih dari 90 derajat berarti dia arahnya itu ke atas ya. Nah, ketika di ke atas dia tidak bisa diproyeksikan atau tidak memotong bidang ini, bidang stereonet itu ya, sehingga kita perlu balikkan arahnya sehingga dia arahnya adalah kebalikannya dan memotong bidang stereonet, sehingga azimutnya kita perlu koreksi, azimutnya kita kurangkan atau kita tambahkan dengan 180 derajat. Kemudian take off angle-nya juga kita ubah ya, yang tadinya lebih dari 90 derajat itu kita ya 180 kita kurangi sudut yang dari take off angle yang kita punya tadi ya, yang lebih dari 90 derajat. Nah, ini seperti itu ya. Nah, ini jadinya ini ada koreksinya ya. Jadi yang memiliki take off angle lebih dari 90 derajat perlu kita koreksi terlebih dahulu. Ini sudah disediakan koreksinya. Nah, jadi untuk melakukan pemodelan atau analisis mekanisme fokus gempa atau bidang patahan menggunakan stereonet itu pertama-tama kita perlu memplot data polaritas yang kita punya tadi ya. Jadi tadi kan kita punya azimut dan take off angle ya. Jadi azimut kita bisa hitung atau kita bisa plotkan. Jadi ini sebenarnya seperti memplot koordinat polar ya menggunakan ini. Nah, jadi sumbu bagian luar ini adalah untuk melihat azimut. Jadi kalau misalkan kita punya data take off angle itu memiliki azimut 60 derajat, maka dia akan berada di sepanjang garis ini ya. Nah, titik tepatnya di mana itu akan ditentukan oleh take off angle-nya ya. Jadi titik pusat ini adalah garis vertikal yang memiliki sudut 0 derajat ya, take off angle. Nah, kemudian jarak dari pusat jarak dari pusat ini menggambarkan nilai take off angle yang makin meningkat. Jadi makin jauh dari tengah pusat ini, maka take off angle-nya makin besar sampai di tepi sini ya, di garis tepi ini adalah 90 derajat. Jadi jarak dari pusat lingkaran ini itu adalah menunjukkan nilai take off angle-nya. Jadi misalkan kita punya take off angle 54 gitu ya, take off angle-nya, maka kita hitung dari sini ya tengah ya. Ini 0, 10,
20, 30, 40, 50. Nah, 54 berarti ada di sini. 54 derajat take off angle-nya. Nah, jika kita punya data take off angle azimut, misalkan azimutnya 60 derajat, take off angle-nya 54, maka posisinya ada di mana? Ya, posisinya ada di azimut sini ya. Jadi dia ada di sepanjang sini. Nah, titik tepatnya di mana itu jaraknya dari sini harusnya seperti ini ya tadi ya, 54 ya, berarti dia ada di sini. Nah, titik biru itu adalah menggambarkan titik proyeksi dari sinar gempa yang memiliki azimut 60 derajat dan take off angle 54 derajat. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian stereonet ini ada dua macam ya. Ada Wolfnet atau equal angle dan Lambert-Schmidt net. Ini sebenarnya sama saja, nanti cuman hasilnya nanti akan sedikit berbeda ya karena sudutnya itu berbeda ya di sini. Ukuran sudutnya itu, ukuran gridnya berbeda. Nah, kemudian langkah kedua, kita membuat nodal plane. Nodal plane itu adalah bidang dugaan patahan ya. Jadi cara membuatnya gimana ya? Jadi ya pada prinsipnya kita memproyeksikan sebuah bidang miring ya. Jadi ketika kita punya bidang miring seperti ini, jadi strike-nya kita ikutin aturan tangan kanan, ketika dip-nya miring ke sini, maka strike-nya adalah ke sana. Nah, di sini gimana menggambarkannya? Jadi kita gambarkan sebagai garis lengkung ya tadi ya. Nah, misalkan tadi sebuah bidang miringnya itu memiliki bidang patahannya itu memiliki strike 30 derajat, maka kita buat titik mula di sini ya. Kemudian misalkan dia memiliki dip 40 derajat, maka jarak dari titik pusat itu harus terbaca 40 derajat. Nah, kalau yang ini ya, ini dia berbeda ketika kita menggambarkan fault plane ya, bidang patahannya tadi kita hitungnya itu dari luar, bukan dari pusat ya. Kalau take off angle kita hitungnya dari pusat take off angle atau ya take off angle-nya itu kita hitung dari pusat keluar ya. Kalau dip dari atau dip itu kan kemiringan ya, kemiringan lapisan itu, kemiringan bidang patahan itu dihitung dari luar. Jadi luar sini ya di garis tepi ini adalah 0 derajat. Kemudian makin mendekati pusat lingkaran itu 90 derajatnya. Pusat lingkaran itu ada 90 derajat atau vertikal ya. Nah, ini jadi ketika kita punya dugaan bidang patahan itu sudutnya atau dipnya itu 40 derajat, maka dengan strike 30 derajat maka garis lengkungnya akan terlihat seperti ini ya. Proyeksi dari bidang tersebut akan jadi seperti ini. Nah, jika tadi kita misalkan ini adalah bidang patahan dugaan, ya kemudian kita perlu membuat pasangannya. Nah, pasangannya itu kita buat dengan cara menggambarkan titik pull ya. Jadi dua bidang yang berpotongan tadi itu kan harusnya tegak lurus ya posisinya ya. Sehingga kalau tegak lurus sudah pasti satu bidang yang memotong bidang lainnya itu melewati titik pull. Titik pull itu adalah titik normal ya, garis vektor normal yang arahnya tegak lurus, sebuah garis yang arahnya tegak lurus terhadap suatu bidang yang melewati titik pusat stereonet itu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian misalkan tadi dapatnya polnya di sini ya. Jadi pol ini titik ini berjarak 90 derajat dari sini ya, dari ini. Nah, ini ke sini itu tegak lurus jaraknya 90 derajat. Nah, kemudian kita bisa membuat garis kedua yang tegak lurus. Nah, kemudian dalam prakteknya nanti pembuatan garis nodal plane ini dilakukan dengan membuat sedemikian rupa sehingga garis nodal plane ini ya, bidang nodal plane yang kita buat itu bisa memisahkan kuadran keempat kuadran tadi ya. Sebisa mungkin bisa memisahkan keempat kuadran mekanisme vokal tadi ya. Jadi ada polaritas yang positif dan negatif itu harus terpisahkan dan masuk ke dalam kuadran-kuadran yang sesuai, yang sama gitu. Jadi yang positif harus masuk ke kuadran yang sama, negatif harus masuk ke kuadran yang sama. Nah, nanti hasilnya akan mendapatkan beach ball atau
diagram mekanisme sumber gempa atau mekanisme patahan sumber gempa. Jadi dari diagram mekanisme fokus gempa tadi kita bisa menduga jenis patahan yang menyebabkan gempa tersebut. Jadi kita bisa lihat ini ya, seperti ini ya, polanya simetris seperti ini dengan bagian hitam di bagian tengah. Itu artinya adalah pure thrust fault. Jadi sesar naik yang memiliki rate 90 derajat plus 90 derajat. Jadi dia tegak lurus pergerakan patahannya, blok patahannya itu bergerak tegak lurus gitu ya, naik. Kemudian kalau dia ini seperti ini ya, yang hitam itu di bagian samping, maka dia adalah sesar normal ya, dengan kita sebut sebagai pure normal fault. Jadi pergerakan eh, blok patahannya itu, hanging wall-nya itu hanya bergerak tegak lurus terhadap bidang patahan ya. Jadi dia turun tegak lurus terhadap bidang patahan. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, maka dia adalah patahannya adalah patahan geser ya. Kalau yang ini berarti geser, atau bisa ada dua kemungkinan ya tadi ya. Ada ya, kalau kita anggap bidang patahannya itu yang ini, kita anggap bidang patahannya yang ini, maka ini adalah sesar geser kiri ya, karena hitamnya itu ada di kiri. Tapi kalau kita anggap bidang patahnya yang ini, maka ini sesar geser kanan. Jadi ada dua kemungkinan bidang patahan ya, dengan strike yang berbeda. Kalau seperti ini berarti strike-nya 0 derajat ya. Kalau yang ini berarti strike-nya 270 derajat atau 90 derajat. Ini juga sama sebenarnya yang untuk yang ini ya. Kalau kita anggap ini bidang patahnya itu yang ini, maka strike dari patahan normal ini itu arahnya adalah 180 derajat. Apa di 45 derajat. Kalau kita anggap yang ini, maka strike-nya 0 derajat di 45. Nah, kebanyakan di alam nanti kita tidak menemukan ya, bisa saja kita menemukan yang oblik. Nah, jadi ada komponen naik atau turun, tapi juga ada komponen pergeserannya. Seperti ini. Jadi ini besar turun dan ada komponen gesernya. Kalau ini kan geser pure strike slip ya, besar geser saja. Ini juga sama, ini juga besar geser, tapi pada komponen naiknya. Ini normal fault yang sesar normal yang ini ya, pure itu seperti ini ya, simetris. Jadi nanti bisa juga oblik ya. Jadi ini sesar normal ya, dengan ada komponen geser. Jadi dari diagram mekanisme vokal ini kita bisa menduga patahan penyebab terjadinya gempa bumi tersebut.